di Small Skala Minggu Online. Tapi tunggu, sebelum mulai ibadah kita, masuk lebih jauh ibadah kita, Kak Yunika punya pantun buat kalian. Mau denger nggak? Oh ya, tapi bentar. Kak Yunika mikir dulu. Oke. Pantunnya kayak gini. Si Akbar enggak bisa mudik. Apa kabar adik-adik? Hah? Apa? Sehat? Yang situ lagi sakit? Wah, gitu ya, macam-macam. Gak apa-apa, apapun keadaan kita harus tetap bersyukur atas kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya apa? Hari ini kita bangun pagi, diberikan hari yang baru. Kita bersyukur ya, masih bisa saling ketemu sama mama papa, sama Kak Yunika. Walaupun ketemunya lewat online juga kita tetap bersyukur. Juga apa? Tuhan sudah memberikan kita badan yang sehat, badan yang sempurna. Tuhan ciptakan tubuh kita ini dengan baik sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua bagian dari tubuh kita ini Tuhan ciptakan tuh ada maksudnya. Maksudnya apa? Semuanya ini harus dipakai untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh dipakai dengan sembarangan. Kita memakai tubuh kita dengan baik, menjaganya, menjaga kesehatannya dengan baik, itu bukti kita bersyukur. Kita bilang makasih sama Tuhan, sudah dikasih badan yang sehat. Karena kasihnya Tuhan itu luar biasa loh adik-adik. Gak cuma indah, gak cuma besar, luar biasa, fantastik, apalagi amazing. Wah, banyak banget kata-kata yang bisa melukiskan bagaimana kasihnya Tuhan untuk kita. Kita juga pasti rasain kan kasihnya Tuhan itu bagaimana. Setiap hal dalam hidup kita itu ada kasih Tuhan di dalamnya. Jadi jangan lupa bersyukur, jangan lupa bilang makasih sama Tuhan atas kasihnya Tuhan yang luar biasa indah buat kita. Tapi kayak judul lagu, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Iya, itu judul lagu kan? Kita nyanyi lagu itu yuk. Kita mau angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk, adik-adik nyanyi ya sama-sama dengan Kak Yunika. Dengan semangat, semua bangkit berdiri. Yuk, kita mulai. Kita menyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Betul sekali, kasihnya Tuhan Yesus itu indah, melebihi pelangi, melebihi bunga. Kasihnya Tuhan Yesus itu memang paling indah. Nah, tadi kan Kak Yunika bilang, bagaimana sih
contoh kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih yang sudah Tuhan beri? Salah satunya adalah menjaga setiap pemberian Tuhan dengan baik dan memanfaatkannya juga dengan baik. Kira-kira kalau kita sudah dikasih badan yang sehat, badan yang baik, lalu kita pakai badan kita ini dengan sembarangan, dengan asal-asalan. Misalnya, Mama udah bilang, gak boleh banyak makan es krim. Tapi kita malah makan es krim banyak-banyak. Akibatnya apa? Kita batuk. Terus pilek. Jadinya sakit. Padahal sudah diingetin loh sama mama. Nah, itu salah satu contoh yang gak baik. Salah satu contoh kita tidak berterima kasih atas pemberian Tuhan. Jangan ya seperti itu. Kak Yunika yakin adik-adik di rumah mah gak ada yang kayak gitu. Karena anak sekolah minggu GKI Harapan Indah semuanya best. Selalu bersyukur atas pemberian Tuhan. Sebelum masuk ke dalam ibadah kita lebih jauh, kita berdoa dulu yuk. Semua tangannya disiapkan. Dilipat seperti ini maksudnya. Ya, ikuti Kak Yunika berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemberian dan kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur atas hari yang baru, badan yang sehat, dan hati yang bersukacita. Oleh karena itu, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Tolong Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan juga Tuhan pimpin diri kami agar mau fokus saat beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Kalau kita mau jadi anaknya Tuhan yang luar biasa, kita harus tahu kemana Tuhan akan membawa kita pergi. Tuhan akan menuntun kita kemana? Kita harus tahu. Dan kita juga harus mau ikut kemana Tuhan akan memimpin kita. Oleh karena itu, Kak Yunika mau ajak kalian nyanyi satu lagu. Lagunya pasti kalian tahu. Lagunya adalah Aku Mau Ikut, Aku Mau Ikut. Wah, semuanya berebutan angkat tangan. Kak Yunika, aku bisa, aku bisa. Oke, kalian semua pinter-pinter. Ya udah kalau kayak gitu, yuk kita nyanyi ya. Semua bangkit berdiri karena pakai gerakan. Oke? Kita nyanyi ya. Maju ke depan dulu ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena dipaksa,
bukan karena dipaksa-paksa, kita pasti melakukan segala sesuatunya itu juga dengan hati yang sukacita, nggak pakai marah-marah. Contohnya, waktu mama ingetin kalian atau bangunin kalian untuk small, kalian udah nggak pakai marah-marah atau ngambek. Kalian dengan hati yang sukacita, cepat-cepat pergi mandi, siap-siap pakai baju yang rapi, lalu ikut ibadah dengan baik. Itu tandanya kita sudah jadi anak Tuhan yang punya tanggung jawab. Itu baru jempolan namanya, ya kan? Kalau ikut Tuhan udah. Sebenarnya Kak Yunika mau ajak adik-adik sih, mau jalan-jalan ke gunung. Kalian mau ikut nggak? Hah? Mau? Oke. Ayo semuanya ikut, semuanya boleh ikut rame-rame. Kita mau nyanyi Kudaki-daki dengan semangat yang double dari yang tadi. Bisa? Oke, best. Yuk kita nyanyi ya, Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Belum capek kan? Lagi ya, kudaki-daki. Yo, lagi dengan semangat. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Betul sekali. Kemanapun, dimanapun, apapun keadaannya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menemani kita. Tuhan gak akan pernah biarin kita berjalan sendirian. Kemanapun, apapun, dimanapun, sampai kapanpun, Tuhan Yesus akan selalu ada di hidup adik-adik dan menyertai kalian. Jadi, kalian gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah ragu. Kalau kalian gak akan pernah dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kalian. Kita udah puji-pujian ya. Sekarang waktunya kita kasih persembahan. Silakan disiapkan dulu kotak persembahannya. Kak Yunika juga mau ambil kotak persembahannya Kak Yunika ya, dan juga uang persembahannya.
Nih, tuh, Kak Nika juga punya kotak persembahan seperti ini. Sudah disiapkan? Oke, uang persembahannya juga sudah. Ya, dilipat yang rapi. Yang dimasukkan ke kotak persembahan hanya uang ya, bukan kertas atau kartu mainan. Nggak boleh. Uang persembahan memberikan yang terbaik masuk ke dalam kotak persembahan. Kita mau nyanyi lagu bersyukur untuk membawa persembahan kita di hari Minggu ini. Ya, kita nyanyi bersyukur ya adik-adik. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang kita berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Semuanya tangannya boleh disatukan. Ikuti Kak Nika berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami saat ini sudah memberikan persembahan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami, memberkati Mama dan Papa. Kami berdoa kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami belajar bersyukur atas setiap pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah kasih persembahan ya. Kotak persembahannya kalau Nika mau taruh dulu di sini. Tuh. Tadi Kak Nika bilang, siapkan apa selain kotak persembahan? Siapkan juga Alkitab. Karena kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi. Kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang baik, supaya kita bisa paham apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan ini. Yuk kita dengerin ya firman Tuhan sama-sama. Oh iya, halo adik-adik, kita bertemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik udah gak sabar ya mau dengar firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, tunduk kepala, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa tolong agar kami dapat duduk dengan diam, kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi Ibu sedang asik melihat-lihat foto-foto lama anak-anak Ibu bersama dengan papanya, bersama dengan suami Ibu. Adik-adik kepengin lihat? Ini beberapa foto anak-anak Ibu bersama dengan papanya. Nah, yang ini foto ketika kami sekeluarga pergi berlibur, ingin mengitari sebuah danau dengan menggunakan perahu. Ketika anak Ibu masuk ke dalam perahu dan merasakan perahunya bergoyang-goyang, dia merasa ketakutan adik-adik dan hampir menangis. Tetapi ketika papanya datang menghampiri dan memeluknya, adik-adik bisa lihat dia tersenyum bahagia karena dia merasa aman, ada papa yang melindunginya. Adik-adik yang manis, selama bulan Juli ini kalian akan belajar tentang cinta kasih orang tua kalian. Dengan mengetahui cinta kasih papa mama kalian, Ibu berharap agar kalian semua semakin sayang dan semakin hormat kepada papa mama kalian. Hari ini Ibu akan menceritakan kisah seorang ayah yang berjuang untuk kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Ayo kita simak bareng-bareng. Pada zaman dulu sekali, Alkitab menceritakan ada seorang bapak yang bekerja sebagai kepala rumah ibadah. Ia pasti seorang yang baik ya adik-adik, karena pekerjaannya selalu ada di dalam rumah ibadah. Ia membersihkan, mengurus segala keperluan yang dibutuhkan dalam ibadah orang Yahudi. Nama kepala rumah ibadah itu adalah Pak Yairus. Suatu hari, anak perempuan dari Bapak Yairus sakit. Anak itu umurnya sudah 12 tahun, sudah kelas 6 SD. Sudah lulus SD adik-adik kalau sekarang ini. Dia adalah anak kesayangan Pak Yairus, karena ia adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Pak Yairus. Sakit anak itu bertambah hari semakin parah. Berbagai obat, bahkan tabib, panggilan dokter pada masa itu, sudah dipakai untuk mengobati anak perempuan Bapak Yairus. Pak Yairus seorang yang takut akan Tuhan. Hatinya sangat sedih. Adik-adik, meskipun seorang ayah kelihatan galak, kelihatan kuat, tetapi ia juga bisa menangis dan bersedih loh. Apalagi kalau anak yang disayanginya sakit parah. Pak Yairus selain berusaha mencarikan obat dan tabib yang terbaik untuk menyembuhkan anaknya, ia juga berdoa kepada Allah. Ia percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakit anaknya yang parah itu. Suatu hari, Pak Yairus ingat suatu hal. Oh iya, bukankah guru yang bernama Yesus itu sering menyembuhkan orang sakit? Ia juga sering berkhotbah di rumah ibadah. Aku sangat terharu setiap kali ia berkhotbah. Aku harus mencari guru Yesus. Maka cepat-cepat Pak Yairus mempersiapkan diri untuk pergi mencari Tuhan Yesus adik-adik. Kemana? Tidak tahu. Bukankah Tuhan Yesus suka berkeliling mengajar di mana-mana? Tetapi Pak Yairus tidak putus asa. Ia bertanya ke sana, ia bertanya ke sini, ia berjalan kemana-mana hanya untuk mencari Tuhan Yesus. Itulah seorang ayah adik-adik. Ia tidak akan mempedulikan dirinya sendiri,
ketika anaknya sakit. Ia akan berusaha apapun demi kesembuhan anaknya. Akhirnya, bertemulah Pak Yairus dengan Tuhan Yesus. Ia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Guru, tolonglah aku. Anakku sakit keras. Ia hampir mati, Guru. Tolonglah, sembuhkan anakku, kata Pak Yairus sambil menangis dan keletihan. Keringat sudah membasahi baju Pak Yairus, tetapi ia tidak mempedulikannya. Di dalam pikirannya hanya kesembuhan anak perempuan yang dicintainya. Karena rasa belas kasihan melihat pengorbanan Pak Yairus, Tuhan Yesus mengabulkan keinginannya. Ia dan para murid juga Pak Yairus berjalan menuju ke rumah Pak Yairus. Di tengah perjalanan, ada seorang keluarga dari Pak Yairus berlari-lari mendapati mereka. Ia berkata, "Terlambat, anakmu sudah mati. Sudah, jangan menyusahkan guru datang ke rumah kita." Pak Yairus menangis. Hatinya sangat sedih dan hancur. "Anakku, anak kesayanganku." Tuhan Yesus merasa sangat kasihan melihat Pak Yairus yang gagah itu menangis, tersungkur seperti itu. Katanya, "Sudah, jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat. Ayo, kita berangkat." Adik-adik, Pak Yairus mengikuti kata Tuhan Yesus. Meskipun ia sudah tahu anak kesayangannya sudah meninggal, tetapi seperti kata Tuhan Yesus, percaya saja, anakmu akan selamat. Ia langsung berdiri, menyeka air matanya dan berjalan bersama Tuhan Yesus menuju rumahnya. Dan di sana, istri, sanak keluarga sedang menangisi kepergian anaknya itu. Melihat itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mendengar itu, banyak orang menertawakan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin anak yang sudah betul-betul mati dibilang sedang tidur? Aneh guru ini. Tuhan Yesus tidak mempedulikan ketidakpercayaan orang-orang di sekitar. Pak Yairus juga tidak terpengaruh oleh hinaan orang-orang itu. Ia tetap mempercayai guru Yesus akan menyelamatkan anaknya. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan katanya, "Hai anak, bangunlah." Wah, ajaib adik-adik. Anak Pak Yairus segera bangun dari kematiannya. Semua orang yang melihat hal itu takjub akan apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Adik-adik, lihatlah cinta kasih seorang ayah kepada anaknya yang sakit. Luar biasa ya. Nah, begitu pula dengan ayah kalian ketika kalian sakit. Jangan berpikir hanya mama yang repot ketika kalian sakit. Tetapi di dalam hati papa kalian, dia juga pasti khawatir. Papa akan mencari cara bagaimana agar kalian bisa segera sembuh. Yuk, kita kasih tepuk tangan buat cinta papa. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103
ayat 13a memberitahukan kepada kita Bapa sayang kepada anak-anaknya. Adik-adik, yuk kita belajar bareng-bareng ya. Mazmur 103 ayat 13a. Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 13a. Bapa sayang kepada anak-anaknya. Adik-adik, aktivitas kita hari ini, adik-adik nanti bisa minta tolong kepada mama, kepada kakak, kepada nenek, atau kepada mbak untuk membuat sebuah rencana yang nanti akan adik-adik berikan kepada papa. Yuk kita mulai aktivitas kita. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat rencana seperti ini. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami, kemudian adik-adik menggunakan karton putih atau bisa juga dengan menggunakan piring kertas. Kemudian seperti biasa kita menggunakan gunting, lem, bolpen, penggaris, dan juga double tape. Cara membuatnya sangat mudah adik-adik. Pertama-tama kertas origami kita ukur 3 cm dan ini 1,2 cm. Kita akan menggunting dari sini ke sini 3 cm. Setelah itu kita lipat menjadi 2 adik-adik. Nah, setelah kita lipat menjadi 2, kita akan menggunting dari sini ke sini. Kita ambil kira-kira setengah kurang sedikit. Ya, ini kita gunting sampai ke ujung seperti ini. Demikian juga satu sisi lagi dengan cara yang sama. Seperti ini. Dan kita buka ya adik-adik. Bentuknya akan seperti ini. Berbentuk seperti ini. Ya, kita nanti akan lem di tengah, ujung, dan ujung. Ya, kita taruh di tengah. Demikian juga yang sebelah sini. Nah, akan membentuk seperti kita. Kemudian kita ambil sedikit, kita gunting kertas sedikit ya adik-adik ya, untuk mengikat yang di tengah. Kita lem lagi tengahnya. Kemudian ya adik-adik ya. Nah, sudah terlihat bentuk pitanya. Kemudian kita akan membuat bawahnya. Panjangnya 6 cm. Dan ini 1 cm lebih sedikit. Ini juga bisa disesuaikan besarnya dengan alas yang akan kita pakai. Kita gunting. Kemudian ujungnya kita bentuk sedikit ya. Ya, kemudian nah, setelah menjadi seperti
Kita lem lagi dua-duanya. Kita akan satu lagi. Ya, pitanya sudah jadi. Kemudian kita akan menempelkan di atas kertas putih. Jangan terlalu tinggi, agak ke bawah sedikit ya. Nah, seperti ini adik-adik. Dan di belakangnya nanti kita akan menggunakan ya, sudah jadi adik-adik rencananya. Kita tinggal menempelkannya di dada papa kita. Sebelum adik-adik menempelkan rencana ini ke dada papa, adik-adik tulis dulu ya, papaku hebat. Adik-adik bisa menempelkannya. Adik-adik, kita akan mengakhiri small kita hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Bapa, kami tahu betapa Papa kami begitu mencintai kami. Terima kasih Bapak untuk Bapak yang Bapak berikan kepada kami. Ajar kami untuk dapat lebih menyayangi Papa kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat bertemu kembali di small yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.